Nah, sekarang kita mencoba praktek baiknya. Tugas yang pertama, misalnya saya ambil contoh Pak Ibnu Sapaat. Pak Ibnu Sapaat ini punya perencanaan bisnis tentang apa? Gitu. Rencananya seperti apa? Ditulis perencanaannya, lalu dari modal awalnya sekian berapa. Nah, setelah modal awalnya sekian berapa, lalu ingin berbuat apa? Lalu bagaimana cara mempromosikannya? Kapan launchingnya? Itu perencanaan. Silahkan ini nanti dibuat paparan dari masing-masing mahasiswa, dibuat paparan secara real. Tidak usah mengadopsi dari pihak lain atau orang lain. Yang utamanya disesuaikan dengan Bang Pitra mau bergerak di bidang apa. Di samping punya kesibukan yang saat ini sedang dilakukan. Pak Mustaqim mau bergerak di bidang apa? Silahkan dikondisikan dengan kemampuan masing-masing. Ketika ingin mengadopsi dari usaha lain, ya silakan saja. Atau mau franchise dengan usaha lain, silakan saja. Bagaimana caranya? Saya punya keinginan sederhana, ketika kita di dalam perkuliahan ini sebuah teori, kalau hanya sekedar teori kita tidak mencoba untuk melakukan praktek baiknya, maka tidak ada sebuah tantangan, tidak ada sebuah kesulitan, dan tidak ada kedewasaan kita ketika menghadapi masalah untuk pemecahan solusinya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Kira seperti itu. Jadi Bang Pitra serahkan mau bergerak di bidang apa. Nadia mau di bidang apa. Disesuaikan dengan hal-hal yang kecil yang sesuai dengan kemampuan kita, karena yang kemampuan kita itu yang melihat bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Yang pertama strateginya adalah rubah mindset kita. Ketika kita sudah mau siap perencanaan bisnis, ya di dalam pikiran kita obsesinya adalah keuntungan. Obsesi awal itu segi positifnya, tetapi apakah itu akan langsung kita peroleh? Pastinya banyak tantangan, banyak halangan. Nah, ketika halangan satu terjadi, maka strategi apa lagi yang harus kita lakukan? Jadi saat ini intinya dari masing-masing mahasiswa membuat sebuah perencanaan sampai deadline waktunya kapan perencanaan itu selesai, lalu melakukan, setelah melakukan estimasi break-even point dari hasil itu kira-kira kapan. Karena secara tidak langsung kita itu harus punya perhitungan. Kalau modal awalnya sekian, kira-kira kita harus mencapai konsumen berapa, paling tidak kembali kepada modal. Salah satunya adalah upaya kita bagaimana untuk usaha yang lebih maksimal. Sangat dipahamikah apa yang saya sampaikan? Kalau ada kita diskusi sejenak dari apa yang saya sampaikan. Jadi nanti ada pendahuluannya, ada perencanaannya, lalu pelaksanaan bisnisnya, lalu waktu yang Anda rencanakan berapa lama kira-kira bisa termasuk break-even point. Berdasarkan analisa-analisa yang mata kuliah sebelumnya saya sampaikan. Gitu. Oke. Ada hal lain yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Kemarin sudah terpancing Pak Mustaqim ingin angkringan, saya lihat. Bang Pitra akan di mie ayam yang sampai kunjung saat ini masih belum. Nah, sekarang kita coba praktek baiknya gitu. Direncanakannya kapan? Ketika ada rencana, setelah rencana itu harus ada, maka berikutnya ada narasi. Setelah ada narasinya, narasi itu adalah perencanaan A, B, C, D-nya. Setelah narasinya muncul, maka eksekusinya apa? Nah, ketika eksekusi itu pasti ada yang tidak sesuai dengan narasi. Itulah masalah buat kita. Nah, ketika masalah, maka kita harus mencari sebuah solusi dari sebuah masalah tersebut. Gitu. Kalau Ibnu Sapaat, saya lihat kemarin masalah kue ya, masalah kue. Nah, kalau yang sudah ada perencanaannya berarti kan tinggal mengembangkannya
pengembangannya seperti apa, gitu. Terus Nadia kemarin mau online tapi ada hal-hal dengan keluarga dan lain sebagainya. Saya masih mengingatkan ketika ke presentasi. Sekarang dibuat sebuah kefokusan, dibuat sebuah fokus gitu maksud saya. Oke? Ya? Tinggal waktunya begini. Ini perencanaan ini kan kita ada beberapa kali pertemuan ya. Ada beberapa kali pertemuan. Pertemuan saat ini pertama, pertemuan kedua minggu besok 17 ditambah 7 berarti tanggal 24 ya. Nah, 24. Jadi masih saya ngasih materi tanggal 24. Nah, berikutnya 24 ditambah 7 berarti di bulan berikutnya kita sudah presentasi dari masing-masing mahasiswa. Dan filenya bisa dikirim ke email saya biar saya bisa menindaklanjuti dari hal tersebut. Saya ingin menjadi praktek baik bagaimana promosinya, bagaimana packagingnya yang akan dilakukan, lalu bagaimana menarik konsumen agar tertarik buat teman-teman melakukan hal bisnis tersebut. Kira-kira itu, Bang Fitra. Gitu. Pak, saya boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Berarti bikin kayak rancangan dari salah harga totalan dia belanja dari awal bahan-bahan itu harus ditotal juga gitu, Pak. Kalau modalnya itu berapa gitu, Pak? Ya, jadi kan misalnya Nadia itu mau merencanakan tentang usaha bisnis apa. Tentunya di benak kita ada perencanaan, ya kan? Rencana. Nah, setelah kalau Nadia punya katakanlah modalnya nominalnya sekian, maka Nadia akan mencoba membuat perencanaan. Setelah membuat perencanaan, di dalam perencanaan itu kan berarti ada tempat, ada semualah di situ, dari bagaimana hal-hal lainnya itu ada di perencanaan. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya dari perencanaan itu Nadia akan melaksanakan kapan? Gitu. Dilaksanakannya kapan? Nah, ketika sudah dilaksanakannya kapan, kira-kira estimasi perhitungan Nadia, kapan sih kira-kira bisa break even point atau katakanlah sudah mendapatkan keuntungan seperti itu. Kan ketika bisnis itu pasti ada perhitungan awal. Perhitungan awal harga dasar atau modal, lalu harga jual. Ketika harga jual di bawah harga modal, maka kita termasuk orang yang rugi kan dalam bisnis tersebut. Kan gitu. Mari kita lakukan perencanaan yang akan Anda lakukan, bukan yang saya lakukan, dan bukan yang saya sampaikan. Jadi saya hanya memberikan sebuah rangsangan, sebuah sugesti pada teman-teman agar teman-teman tergugah. Masih ingatkah dalam pertemuan pertama saya mengatakan ketika seseorang akan stabil di dalam ekonomi, maka ada 3 hal. Yang pertama kita harus punya gaji bulanan. Yang kedua, harus punya penghasilan harian. Dan yang ketiga, punya penghasilan tahunan. Saya kupas dulu sedikit untuk mengingatkan pada awal, kalau Bang Fitra bekerja di kantor, berarti kan penghasilannya bulanan. Udah pasti itu penghasilannya bulanan. Lalu, bagaimana menciptakan penghasilan harian? Ya, penghasilan harian mau tidak mau harus berjualan. Berjualan ada 2, berjualan kita langsung atau berjualan kita hanya memanage strateginya tapi orang lain yang bekerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya itu bisa dilakukan ketika yang pertama dan yang kedua sudah stabil, maka yang ketiga bisa dilakukan dari hasil yang pertama dengan yang kedua, yaitu saving dengan deposit. Nah, kira seperti itu. Nah, sekarang kan bagi ukuran kita, merintis bukan dengan modal yang besar, tetapi merintis dari modal yang kecil.
ada hal yang paling utama, yaitu punya semangat yang besar. Gitu. Upaya tidak akan membohongi hasil. Jadi upayanya keras, upaya maksimal, waktu belum bisa ditentukan, tetapi pasti itu diperoleh. Itu. Ya, sugesti saya sudah masuk nih kira-kira ya. Ya, seperti itu. Setelah Lebaran mudah-mudahan ada semangat baru, ada rekan baru, ada motivasi baru, dan ada kehidupan baru yang harus kita peroleh. Kita boleh mimpi hidup senang, hidup bahagia, ekonomi sesuai, tetapi mimpi itu tidak bisa terlaksana ketika usahanya tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Saya rasa sudah punya pemikiran kecil bagaimana mengembangkan bisnis yang akan kita lakukan. Jangan berpikir sulit ketika kita belum mencoba. Ketika sudah mencoba, ada kesulitan, dikomunikasikan. Pasti ada solusinya. Tetapi ketika ada kesulitan, tidak dikomunikasikan, lalu menyerah, disitulah bukan pembisnis yang sejati, adalah cengeng. Kira-kira seperti itu. Berapa banyak orang yang sukses pada hari ini, menurut kita sukses. Tetapi kita tidak pernah bertanya kepada mereka bagaimana proses sukses itu. Saya pernah studi banding ke salah satu daerah. Seseorang itu, ini cerita sedikit, seseorang itu hanya sebagai OB di salah satu puskesmas, di pelosok, tetapi dia punya inovasi di luar pekerjaannya, dengan semangat, dan dia juga sekaligus dikasih kepercayaan merawat salah satu tempat ibadah. Orang-orang sudah pulang, dia belum pulang. Apa yang terjadi dengan ketekunan tersebut, maka semuanya ini bisa berjalan di tempat pekerjaannya, lalu dia memperoleh usahanya dari relasi dengan motor yang kurang bagus, tetapi bisa mengantarkan obat dari puskesmas. Jadi kita itu kalau kata peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau bisa dilalui untuk kondisi sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi dengan cerdas, melihat peluang untuk kita lakukan, tetap di dalam koridor berkah dan halal untuk melakukannya. Terus yang kedua, ada sebuah cerita sekumpulan orang. Dia ingin melakukan bisnis secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Butuh 10 orang untuk berinvestasi. Satu lagi tidak bertemu. 9 orang sudah oke, semuanya sudah ACC. Satu orang ini tidak bertemu. Lalu dari hasil diskusi tersebut mengatakan ada satu orang. Dia hanya minta 2,5% dari hasil kita. Lalu ditanya, siapa yang minta 2,5% dari hasil bisnis kita? Mengatakan, Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan ketentuannya, 2,5%. Lalu dilakukan oleh 9 orang, 10 orang yang minta 2,5%. Jadi itu dilakukan, perjalanan waktu dilakukan, 2,5%-nya tetap dilaksanakan, dan tahun kedua ternyata bukan 2,5% lagi, menjadi 10% dari orang yang ke-10 itu. Orang yang ke-10 itu semuanya yang memberikan kebijakan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, sampai tahun kelima, tahun berikutnya, semua desa tersebut sudah berubah total, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dalam hal itu mungkin ada kewajiban, kan, 2,5%-nya dari penghasilan, maksudnya begitu. Jadi tetap orang mencari 10, tapi investasi 2,5%-nya diberikan, dan berikutnya bukannya menurun, bahkan menjadi 10%.
Ini mungkin sebagai ilustrasi yang sangat kuat buat kita untuk melaksanakan. Ternyata teman yang kesatunya yaitu yang 2,5%, mungkin sesuai dengan ketentuan. Saya tidak begitu hafal hadisnya atau dalam Al-Qur'annya untuk melakukan dalam kondisi hal tersebut. Ini sebuah ilustrasi dari sebuah cerita pembisnis yang bisa ada sebuah keberhasilan. Terasa itu, Bang Fitra, Pak Mustaqim yang sedang sholat, terus Aulia, Nadia, dan Pak Ibnu, serta teman-teman yang lain. Ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Saya hanya memberikan sugesti, hal-hal yang seperti ini saya sampaikan. Tinggal berikutnya coba kita aplikasikan, hidupkan grupnya kembali. Mungkin kemarin sibuk dengan silaturahmi, lupa dengan sajian di meja makan, ketupat dan lain sebagainya. Jadi grup agak mati sedikit tuh di bulan Ramadan. Atau kesibukannya di bulan Ramadan membaca ayat suci Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya. Kayaknya saya lihat nggak ada bunyi-bunyi tuh di grup. Nah, sekarang kita hidupkan kembali, sharing dengan teman-teman yang lain. Ingat, yang kita lakukan, perencanaan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, tetapi nanti akan melakukan yang berbeda. Ya, saya rasa itu. Maaf Pak dosen, mungkin Ya. bisa dijelasin lebih detail lagi di grup Pak, biar paham mungkin Pak dosen. Oke, nanti narasinya singkatnya saya sampaikan di dalam grup. Jadi judulnya adalah praktek baik perencanaan bisnis. Kalau ini judulnya kan perencanaan di dalam mata kuliah, tetapi kita lewati coba perencanaan ini, perencanaan, pelaksanaan, hasil, gitu. Kalau hanya merencanakan saja kan tidak ketemu persoalan, tapi sudah perencanaan terus perencanaan. Nah, jadi kita pakai 3 nih. Di dalam judul mata kuliah adalah perencanaan bisnis. Tapi kita tambah nih, pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, hasil. Nah, teman-teman mahasiswa, silahkan direncanakan. Mau berbisnis apa? Lalu bagaimana pelaksanaannya? Lalu bagaimana hasil ke depan? Hasil ke depan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketika kita berpikir bisnis, ya untung hari ini besar. Tapi kita harus berpikir besok bagaimana, apakah sama dengan hari ini? Apakah lusa akan lebih tinggi dari hari ini? Bisa saja fluktuasi. Nah, itulah yang harus kita sadari, yang harus kita pahami. Maka di dalam orang pembisnis, perencanaan pembisnis, kita tidak bisa tidurnya terlalu lenyap, maka kita lupa waktu. Ketika lupa waktu, maka kita lalai. Setelah kita lalai, ya sudah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ada hal lain lagi, Bang Fitra? Kalau tidak ada pertemuan hari ini, saya hanya sekedar memberikan ilustrasi. Minggu besok, tanggal 20, berapa ya? 17 sekarang tambah 7, 24 ya. Tanggal 24, saya berikan strategi perencanaannya seperti apa. Tetapi kan perencanaan punya, saya hanya garis besar saja, tapi punya perencanaan masing-masing, bagaimana yang bisa merencanakan sesungguhnya. Lalu kapan akan melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Pelaksanaannya bagaimana? Silakan dirancang oleh masing-masing bagi yang bekerja, rencananya mau membuat apa, bagaimana strateginya, bagaimana melakukannya, bagaimana investasi modal yang harus dilakukannya, ya silakan. Tapi dalam hal ini bagi yang sudah keluarga, karena ini akan membuat yang sesungguhnya gitu, bukan perencanaan hanya sekedar ilustrasi di dalam kuliah gitu maksud saya. Jadi paling tidak kan sekarang semester 4 ya, semester 4. Ya Pak dosen. Nah, semester 4 paling tidak begitu mau wisuda itu sudah ada kestabilan, bisa saja itu terjadi kan. Nanti bisa dibandingkan yang mempunyai kesungguhan sudah ada perkembangan. Yang tidak mempunyai kesungguhan hanya sekedar wasit biasa, oh dulu saya tidak melakukan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya coba kita tengok saja kepada angkatan kita masing-masing lah.
yang ketika lulus SMA, lalu perkembangannya seperti apa, lalu kita seperti ini banyak hal yang sebagai ilustrasi buat kita. Kalau tidak ada, dari saya cukup sekian. Bukan lamanya bertemu, tetapi manfaat dari sebuah pertemuan ini minta tolong disampaikan kepada teman-teman yang hari ini tidak masuk, mungkin karena ada hal yang sangat penting, tetapi saya minta tolong untuk yang akan datang direncanakan karena ini sudah teragenda dalam seminggu sekali. Kalau ingin tahu, saya itu kalau pulang bekerja itu pukul 4 baru selesai dari kantor, tetapi ketika ada jadwal sosial di PMI atau di tempat lain, ketika hari Selasa saya off-kan. Agar bisa tenang, saya sudah paling tidak maghrib itu sudah berada di rumah biar berjumpa dengan rekan-rekan. Insya Allah mencari yang bermanfaat, suatu saat kita akan bermanfaat Pak Mustaqim untuk semuanya. Bisa, Pak. Bisa. Saya rasa itu. Nanti kalau ada yang kurang hal-hal kurang tepat dan lain sebagainya bisa kita komunikasikan di dalam grup ya, Nadia. Ya, Pak. Aulia. Ini Aulia ini nggak kedengeran suaranya. Bang Aceh. Ya kemarin dia bicara tentang bisnis apa ya Aulia itu? Masih ada yang ingat? Ada dari Aceh, ada yang dari Madura. Ada yang mau mengembangkan koperasi, seingat saya itu. Nah, sekarang dilakukan praktek baiknya gitu maksud saya. Gitu. Saya ingin perkuliahan saya itu punya cerita nyata gitu. Gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri semuanya ini Bang Fitra, Nadia, lalu Pak Ibnu Sapaat, Pak Mustaqim, Aulia dan teman-teman rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas dari saya. Pertemuan ketiga sudah menyampaikan semua gagasan, perencanaan, pelaksanaan, dan estimasi hasil. Estimasi hasil. Insya Allah, Pak. Nanti saya kasih pengalaman nyata saya dalam perencanaan bisnis. Kisahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat keluarga semua yang belum sholat silahkan sholat, yang belum makan pada malam hari silahkan. Karena Bang Fitra belum makan itu baru pulang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitra semuanya. Assalamualaikum.